Damai di bata nasumurung sian saluhut naroha di mana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran menang bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Muna manami ina nami tabu kamah hatani debata jadi ucahan di perningotan hari hamamada di Tuhan Yesus di bagasa sadarion tersurat di Lukas bindu 20 dulu ayat 44 sahatu 42. Lukas 20 dulu ayat 44 sahat 40 lalu somonoma di dong hatan itu hata. Jala Maria pukul 12 songgok mana holun tu sandok tanoi sahat ro di pukul dulu. Ay makulu mamatanya hari jadi mariba kema hire-hire na dibagas coroi bulan dungi marsora nagugu ma Yesus nin nama ama tu bagas setangan rumah upasahat totiku jadi dungi doki tosma tosan marlida nama sai let nani dipuji madewata nin nama tutudo halak nati gorohano jadi sudah natorobi nama luhut mainodul masih topuk adorana marlida nama saya los mulang pak disima sahana Urian itu hatta hamuna amanami inanami ngahina holongan di bagasan gowarni itu hatta Yesus Kristus siap itu patuhan itu Tuhan Yesus dihau pinasilang sada idau tama di bagasa terpuk tak sadario imanakina nidokna di ayat 46 idok Yesus ma ama tu bagasa tangan ma ku pasahat tondiku ama tu bagasa tangan ma ku pasahat tondiku dungi tos mahosana ning nanaki di bagas tukukno amuna akadongan totu patohan Tuhan Yesus dihau pinarsilangi dada hola sebatas patohan manang sebuah ungkapan yang dikatakan Tuhan Yesus ale adong do nanai dohono ni Tuhan Yesus di bagasan adong nanai pasahadono ni Tuhan Yesus tu saluka kanator terlebih tuan kasih sianna na marlida dohot na payuihun perdalanan itu Tuhan Yesus satu hau pinosila sada padohan na boy dohonot tagay sada cerita mau di tamat-mata di bagasa pilyon sada padohan itu Tuhan Yesus nagay sada pereluhan mau di tamat-mata di ngoluta sinuaingo sada sipaingot asa tong ingot kita jala hubas kita bisa lurut perdalanan di ngoluta atong mulutaida padohan ni Tuhan Yesus sinakingani aha mananay dohonona di tonga-tonga ni ngoluta di bagasa tikyon dia do nanay dohonon ni Tuhan Yesus tuhita terlebobi hopar tuakar ragam ni ngolutahon ragam ni akapar sorion nata adopi di ngoluta sinuaingon amuna akadongan sada pangajarion doon na siya Tuhan Yesus asa totong tapasahan dirita tu bagasan tangan iman supaya kita selalu menyerahkan kehidupan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Apakah ketika kita sedang bersukacita, apakah ketika kita sedang melakukan pekerjaan,
Jala tarlumobi na ubalga na nain da hono ni Tuhan Yesus di bagasan turpugon. Ditinggi na mengadopi hamateak kita. Tontok mah tapasahat nguluta di bagasan tangan ide Bapa. Yesus mau mengajarkan saudara-saudara kepada kita tentang bagaimana sikap kita dalam menghadapi sebuah kematian. Amuna kadongan kematian hingga saat ini dan bagi siapapun itu, ini masih menjadi sebuah momok yang begitu menakutkan di dalam kehidupan setiap orang. Menjadi momok yang begitu menakutkan. Anggoboy dihindari manyan. Anggoboy unang mamasan yan di tonga-tonga ni ngulutan. Apa yung natong takas hidop di buku deta nomor 724 dani nasa jolma ikon mati ikon mago sibuhi na mangulu ikon mati asa tundingan musik. Duksoran kita tuh portilyon, kita sudah melalui sada fase kehidupan. Duksoran kita tuh portilyon, nunga itor dapat rohatan ya, berarti adiga mamusel, adu baku hamate aku, kan ilumai. Di sisorak sahalat jolma di tonga-tonga ni portilyon totu ikosahan dotok pikiran dan nama do bahwa adok do kita di hasiangano adok do tikina ano ikot dari konota museng portilyon. Ala bagian dari sejarah salah satu perjalanan kehidupan manusia. Seseorang dilahirkan, maka seseorang juga akan mengalami kematian. Seseorang sampai di tengah-tengah dunia ini, maka jika tiba waktunya, dia juga harus meninggalkan dunia ini. Ala halak na porsea, dang hotso rodi saleling nileleng na di portillo. Halak na porsea, ikomula do useng. Tu inganan dia ima harajauni temara. Jadi ketika kita lahir, maka kita pasti akan bertanya, togat tiga detik itu dani. Olani sada na idota di bagasan detik yo di luas Tuhan hidup kita saat kuno pasol. Mangul dohot mangula di tonga-tonga Asia kano. Alani nagabi penekanan dan isi hurian itu hatang. Bagaimana selama proses kehidupan kita di dunia ini, iman nagabi kata kunci. Sitiopon manang nagabi sada berita di tonga-tonga ni nguluna. Selama kita masih hidup di dunia inilah yang menjadi kata kunci atau pegangan dari setiap kehidupan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sifata memang menurut syukur rohata, untuk sifata bergabus kita dengan bergabus dohonon. Seperti kura-kura dalam perahu ini, kura-kura tidak tahu. Buasa pola di dok somoni, nunga diunju hosana, hira nain jonok nama titina, alai sifata Paulus emotimana tuh, alai sifata
Dan adong hai baguon di bagasa rohana. Nga di ujung hosana. Alay tokong do bese tingo-tingo dongan na namalbahay na si rohani. Nai colok nama tigina. Nai sahan nama ujung ningoluna. Alay soy kong do be isipat di bagasa rohana. Saya markurasai do be di bagasa pikiran na nai mangulakon nakana suminggat be ningoluna. Seharusnya ketika kita melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus, sonang manang hacit pengoluta, hipas hita nang di ujung ningoluta pe, ikon naik dotok pasahaton goluta, kebagasan tangan ini patah. Selama kita masih hidup, di situ nagari penekanan penting bagaimana kita selalu mampu menjadi pengikut Kristus yang sejati. Amuna akadongan untuk ICP mulut tasukun nuai buhasia duhitan nuai mulut terjalan apa paling melesai di udara tadi masuk gile-gile itu biar aku alunang masuk gudang dobe na dari pulauku unang masuk gejang na dobe na naik jalan aku terlumobi masalah keluarga dohon akak yang aku dominando ido nagabi ujahata nagabi sidaliata manudali manang mapahit mabiyar kita mengadu di hamatian. Allah ini mulai disuruh kita saya unang maju. Amuna kadongan adong dosa ada cerita. Mungkin Allah ni di tahun dihilala inatai di parlau ni amat tanah ira sotar jalona nam merujuk amat tanah mulai sian natos hosa ni amat tanah sahat tu udean sai manganggu hidup ibana sai mangadumi ibana manang naaha may ngayag dupon ibana din. Nga sa rock na dongan na nung gabi dongan si pabulis maroham nga sa ina. Nung gabi dongan pos maroham adong dotuhanin na mga tihoko nga sa ina dongan nga sa dilehon na pulapul nga sa dilehon aka hata tugar-tugar ibana alay tok-tok no bisa mengandungi daftar calon na dope na masih sahat udean nanay madagutano mapadita laho magugur amat tahun lam buku mangguni nanti oh bapak diucok atau maperlaumon dak tolak usahalak songono pagudak-gudak kunak kayanan kota. Oh bapak ni ucap doho mau buat mau dan tolak kau sahalah kusono saya nama saya menganggap gua berdoi bana tapi sudah matok pendeta menderita saya mengangguhi bana doho mau temago mati au saya nah ujungnya dipasok pendeta ini pendeta matole Gani sada naik lubang asa takubur inatai tokupit torsi inatai ape nakip bangatuna dohok maaw nak tolak ube tumagon nama mate au ini dilo inatai matole mama lanjut kamu mah kita matu banditai arwani rohana bikijam lupa ditok ape pit torsi kubur-kubur lu narohana
Sadar atau tidak sadar saudara-saudara, masih ada ketakutan di dalam diri kita tentang kematian kita. Masih besar ketakutan di dalam hidup kita tentang hari kematian kita. Tapi satu hal yang mau kita lihat dalam firman Tuhan hari ini, terlebih padohan itu Tuhan Yesus di hau pinarsilangi amang tu bagasa tangan mahu pasahan tontiku tuk penunga di ujung ningoluna. Dia masih selalu mengingat Tuhan Yesus. Dia menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Penyerahan yang total yang mau dikatakan Tuhan Yesus ini menggambarkan kepada kita bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena ketika tiba waktunya, tanpa dipanggil pun rosa tirin namanya ini. Tapi bagaimana kita memaknai setiap perjalanan kehidupan kita selama kita masih hidup? Di sini nagabe penentu tentang kehidupan kita ini. Ngabotar sudio na alai setong dobean karena suling gani sifat-sifat di bagasa rohana. Memang tak tahu tuh saya di hari haroroni hamatiani. Tapi secara fisik, secara manusiawi amanginang pasti ada yang menjadi tanda-tanda di dalam kehidupan kita. Salah satu tanda yang begitu nyata adalah usia manusia itu menjadi bukti atau tanda yang paling dekat yang mau mengatakan kepada kita nunga jono di kita. Walaupun kita tidak bisa katakan kematian itu datang kepada hanya orang yang telah berusia lanjut, orang muda juga pasti bisa. Alena yang ida utama di hajol mautah. Usia ini menjadi tanda penting untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Alani una pula babiar kita. Tadok masuk membadi Tuhan Yesus di lobi nasilah. Ma tu bagasa tangan rumah upasahan tadi. Alahulah di batado nakuna ngulun tau tangan maas. Tuhan, ke dalam tangan mulai kuserahkan hidupku. Urian itu hatta nahina holongan di bagasa keluar itu hatta Yesus Kristus. Nuaing sahat duhita di ari perningotan hamamatan itu Tuhan Yesus. Jalataida do nuaing silang na adong di julut taong menjadi simbol atau gambar, bahkan itu menjadi saksi bukti tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Silang na adong di tonga-tongata di jolutan waingon itu menjadi saksi bukti nyata bahwa Yesus menjadi tebusan bagi dosa-dosa umat manusia. Sadok namar kual sila ikopuyo lama kual kita lakingot kita mananda akahaluran mananda akadosa tarlumobi marningot ala ningot taudo gabi disea Tuhan Yesus osana olang lahu buhok kita. Jadi salib itu bukan hanya sebatas aksesoris. Salib itu bukan hanya sebuah bentuk, tapi saliblah yang menjadi simbol atau lambang, bahkan tanda bahwa Yesus telah mati korban untuk kita. Mulut ida silangnya manginang tangadong betuhan Yesus Kristus. Alanunga sa hati bala tu harajaw na
Alam saat ibarat tinganan na naumuli. Ima habaksan na bali. Marhite salib, kita harus bisa semakin lebih mengingatkan, menyadarkan kita akan makna kehidupan ini yang sebenarnya. Boy dodohonota manginang mulutaida salipi memberikan gambaran yang begitu penting, memproyeksikan sesuatu ke dalam diri kita. Lalu Bobby dari waktu Polo tentang mengasihi. Saliblah yang menjadi bukti nyata saudara-saudara bahwa ternyata kasih itu bukan murahan. Ternyata kasih itu bukan sesuatu hal yang mudah dan gampang untuk dilakukan. Tapi salib mengatakan kepada kita bahwa kasih itu haruslah sempurna, kasih itu haruslah murni. Bahkan bisa kita katakan kasih itu harus mampu mengalahkan diri kita sendiri. Kasih itu harus mampu mengalahkan diri kita sendiri. Puasa di Doksobon, Yesus mampu mengalahkan dirinya sendiri, sehingga Dia mengedepankan keselamatan umat manusia. Yesus mengalahkan dirinya sendiri sehingga Dia lebih memprioritaskan keselamatan manusia daripada kehormatan, daripada rasa sakit yang harus Dia pikul. Semua itu hanya demi keselamatan manusia. Kita juga harus belajar saudara-saudara dari pengorbanan Tuhan Yesus, bahwa kasih yang sesungguhnya itu bukan mau mengatakan tentang apabila engkau berbuat baik maka saya akan berbuat baik. Apabila engkau melakukan kebaikan kepada saya maka saya akan melakukan kebaikan juga kepadamu. Bukan berbicara tentang apabila, tetapi mari kita lihat kasih yang sesungguhnya itu berbicara tentang kata meskipun ataupun walaupun. Tidak Tuhan Yesus akan doa. Meskipun manusia itu menolak Dia, meskipun manusia itu melanggar setiap perintah-perintah Allah, walaupun manusia tidak ada yang mau mendengar perintah Allah, tapi tetap Allah mengasihi manusia itu. Tapi tetap Allah mencintai manusia itu. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus, Dia mengalahkan dirinya sendiri hanya demi menyelamatkan umat manusia. Terkadang memang di dalam kehidupan kita sifat egoisme ini sering menghalangi kita saudara-saudara untuk bisa melakukan kasih atau hidup di dalam kasih yang sesungguhnya. Egoisme sering membuat kita terhambat untuk menunjukkan jati diri kita yang sesungguhnya sebagai pengikut Kristus yang telah mendapat kasih Allah. Egoisme ini adalah bukti bahwa ketidakmampuan kita mengalahkan diri kita sendiri. Egoisme menjadi tanda bahwa kita belum mampu mengosongkan diri kita sendiri, belum mampu menjadi seorang pengikut Kristus yang sesungguhnya.
Ketika kita melihat salib, maka kita bukan hanya melihat tentang Yesus yang telah berkorban, tapi juga menjadi melihat ke dalam diri kita yang sesungguhnya. Siapa kita? Apa yang telah kita perbuat? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setidaknya ada dua hal yang selalu ditunjukkan ketika kita melihat ke dalam salib. Ada dua hal. Yang pertama, ketika kita melihat salib, kita menjadi sadar bahwa ternyata kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang bercela, yang sering membuat Allah murka, yang sering membuat Allah marah. Karena saliblah yang menjadi tanda pengorbanan Tuhan Yesus, bentuk kasih yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat salib, kita melihat diri kita sendiri. Ternyata aku adalah orang yang berdosa. Ternyata aku adalah orang yang bercela. Namun sekaligus juga saudara-saudara, ketika kita melihat salib, ini juga mengingatkan kita bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah. Bahwa hidup kita ini adalah kudus. Bahwa hidup kita ini adalah berharga. Ketika kita melihat salib, kita juga melihat ke dalam diri kita, ternyata hidup kita ini adalah kudus. Hidup kita ini ternyata berharga. Mulu soarga kita diadupan di debatan, Allah tidak akan mungkin menerus kita. Allah na argado kita diadupan di debatan, ino asa di peleho di sumeamon Yesus mahosana laho kumok kita. Maka ini jugalah saudara-saudara yang harus menjadi perenungan kepada kita di dalam kehidupan ini. Kalau Tuhan saja melihat kita berharga, maka jangan buat dirimu rendah. Maka jangan jatuhkan dirimu ke dalam hal-hal yang membuat engkau tidak berharga. Setiap orang berharga di hadapan Allah. Setiap orang bernilai di hadapan Allah. Dan prinsip yang dipakai Allah, saudara-saudara, tidak lagi melihat seberapa buruk masa lalu. Tidak lagi melihat seberapa besar kesalahan yang telah engkau perbuat. Tapi Allah hanya melihat isenarogwau. Siapa yang mau membuka hati, siapa yang mau diperdamaikan, dan siapa yang mau diselamatkan. Untuk itu saudara-saudara, di dalam peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, kita melihat bahwa pengorbanan Kristus adalah puncak dari keselamatan manusia. Maka ini juga yang mau kita terima hari ini melalui perjamuan kudus. Orang-orang yang layak menerima darah dan tubuh Kristus adalah orang-orang yang kudus, orang-orang yang suci, orang-orang yang benar-benar merasa dirinya berharga. Orang-orang yang hanya Kristus